Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'alana muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal mujahidin fi sabilillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pagi ini kita akan membaca kitab Riyadhus Shalihin bab Al-Mujahadah sesuai yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Hari tadi ya. Halaman berapa tadi? 49. Halaman 49, kalau di saya halaman 193 ya. 100. Oke, karena ini syarahnya ya. Dan ternyata syarahnya banyak sekali. Yang saya temui aja, yang saya ini hanya 3 ya syarahnya. 3 syarah. Berarti ini kitab cukup populer ya. Dan rata-rata di berbagai masjid ini banyak dibahas kitab ini ya. Bapak Ibu yang berbahagia, oke, kita mulai dari kata al-mujahadah. Mujahadah itu artinya sebetulnya sama dengan jihad. Bab ini memang bab penting karena biasanya orang menjadi teroris ini salah memahami kata jihad ya. Biasanya kenapa seseorang menjadi teroris itu salah memahami kata jihad. Makanya kalau kita amati para teroris itu umumnya bukan alumni pesantren, terutama yang ininya ya, yang menjadi apa istilahnya pengantennya itu ya. Karena kalau alumni pesantren nggak bisa dibohong-bohongin. Termasuk yang lagi marak misalnya seringkali ada ajakan NII. Nah, itu ya. Biasanya yang mudah kena itu bukan alumni pesantren, biasanya ya. Kenapa? Kalau alumni pesantren ini ya banyak dalilnya gitu ya, banyak argumennya. Maka saya itu terus terang belum pernah ada yang ngajak-ngajak begitu. Teman-teman waktu kuliah banyak yang ngajak katanya NII ya, tapi saya belum pernah nemu. Pengen gitu sebetulnya. Pengen ada yang ngajak gitu. Sebetulnya apa sih isinya gitu. Nah, termasuk dulu ada temen waktu kuliah ngajak saya ikut HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, kata teman saya ini, wah ini pimpinannya dokter loh katanya gitu. Saya bilang itu dokter bidang apa? Kalau dokter bidang kimia ya jangan diikuti kan gitu ya. Gitu katanya pimpinannya pendidikannya tinggi dan sebagainya ya. Nah, jadi salah memahami kata jihad gitu ya, sehingga jihad itu dimaknai dengan perang. Padahal bahasa Arabnya perang itu apa? Qital, bukan jihad. Nah, jadi kalau kita memahami jihad adalah perang, itu tersesat di jalan yang sesat. Tersesat, dolun, mudillun, ya, tersesat dan menyesatkan. Kira-kira begitu. Ya, jadi al-mujahadah ini tidak dimaknai dengan selalu perang, meskipun ada yang maknanya perang. Di dalam
pandangan Al-Utsaimin misalnya. Jadi jihad itu, mujahadah itu kan sama dengan jihad. Jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan. Kata Al-Utsaimin, jihad itu ada dua. Yang pertama adalah jihad diri. Nah, ini yang menurut Rasulullah ketika setelah perang Badar, kata Rasulullah, kita baru pulang dari jihad yang kecil. Nah, gitu. Justru yang besar itu apa kata Rasulullah? Jihad yang besar itu adalah jihad memerangi diri, nah, gitu, memerangi nafsu, ya, memerangi jiwa sendiri. Jihad memerangi jiwa sendiri menurut Utsaimin itu ada dua. Yang pertama adalah melaksanakan kebaikan, taat, taat. Nah, itu jihad juga. Kita sholat itu jihad, kita zakat, kita puasa, kita haji, mungkin sebentar lagi berkurban, itu adalah jihad, ya. Yang kedua, jihad meninggalkan maksiat, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga adalah jihad. Bahkan saya kalau tidak salah pernah membahas bahwa ada musibah itu ada 3 jenis, ya. Musibah yang paling rendah itu adalah sabar itu ada 3 jenis. Sabar yang paling rendah itu adalah menghadapi musibah. Jadi kalau ada musibah itu memang yang bantu banyak. Misalnya Pak Hari di WA mengumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang nyaut banyak. Betul enggak, Pak? Katanya karena paling rendah. Tapi kalau yang kedua itu melaksanakan ibadah itu enggak banyak. Nah, saya belum pernah, ayo kita sholat, itu jarang itu di grup dia. Nah, Pak Hadi jarang juga tuh. Ayo kita ke masjid, ayo kita tahajud, itu enggak pernah nemu saya. Yang lebih tinggi lagi maksiat. Misalnya di komplek ini ada kemaksiatan itu jarang yang berani melabrak gitu ya. Dibiarkan aja gitu ya. Nanti takut kena gitu kan. Oke, jadi jihad nafsi, jihad terhadap diri, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Yang kedua, jihad terhadap orang lain. Jihad terhadap orang lain itu ada 2 juga. Yang pertama, jihad terhadap orang lain harus dengan al-bayan. Di situ ya ada penjelasannya. Dengan jihad dengan argumen. Itu. Misalnya ada orang muslim tetapi belum taat, nah, maka dia harus kita argumen. Kita harus lawan dengan debat. Harus kita lawan dengan logika, harus kita lawan dengan berpikir. Yang kedua, jihad melawan orang lain yang jelas-jelas memusuhi. Nah, itu baru namanya jihad tadi, perang tadi gitu. Nah, misalnya Israel misalnya ya. Nah, kalau Israel itu menyerang, nah, baru dilawan gitu ya. Kalau ke Indonesia, Israel nyerang enggak? Nah, ini kan perdebatan lagi. Kalau ke Palestina nyerang, tapi kalau ke Indonesia nyerang enggak? Kalau dia nyerangnya ideologi, maka dilawan dengan ideologi, perdebatan. Dengan filsafat, ya kan? Jadi orang Islam harus lebih pinter. Jangan sampai bisa dibolak-balik, ya kan? Jadi kalau kita filsafatnya lemah itu gampang sekali kita dibolak-balik ya. Dibolak-balik dalam tanda kutip dikibuli gitu ya. Bahkan katanya yang ahli bahasa Arab di dunia ini sekarang bukan umat Islam. Di PBB penterjemah bahasa Arabnya bukan orang Islam. Gitu. Maka ngeri sekali kalau nanti ada tafsir-tafsir yang dibuat oleh bukan Muslim, itu berbahaya sekali. Apalagi sekarang di era post-truth. Pernah dengar post-truth?
Post-truth itu adalah era di mana keburukan jika diulang berkali-kali akan jadi kebenaran baru. Nah, gitu. Itu ngeri ya. Mengerikan. Baik Bapak Ibu, udah 10 menit. 10 menit lagi ya. Belum dibaca 10 menit. Oke, menurut kitab ini kitab Bahjatun Nadir, ini kan tafsir atau apa namanya? Syarah dari Riyadhus Shalihin, salah satunya Bahjatun Nadir. Yang dimaksud dengan jihad itu adalah di atas muraqabah. Kita udah pernah bahas muraqabah itu apa? Mawas diri ya. Nah, jadi di atas mawas diri ada mujahadah. Tadi Pak Hadi menerjemahkan mujahadah itu dengan bersungguh-sungguh, serius. Kalau kata kitanya gitu ya. Waduna taslim, dan posisinya berada di bawah berserah diri. Nah, gitu ya. Jadi di atas mawas diri, tetapi posisinya di bawah berserah diri. Gitu. Itu al-mujahadah. Kita betul-betul berjuang bersungguh-sungguh di dalam ibadah, bersungguh-sungguh di dalam menjauhi larangan. Ini kata beliau, yang dimaksud mujahadah ini mirip dengan robitu dalam Ali Imran ayat terakhir ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kemudian ayatnya ada kan, ayat pertama walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami itu, sungguh kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah betul-betul bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ayat kedua, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin. Menurut para ahli tafsir, yang dimaksud dengan yakin itu al-maut, ya, kematian. Jadi beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kematian. Ayat selanjutnya apa itu? Wadhkur isma rabbaka wa tabattal ilaihi tabtila. Berzikirlah, menyebut nama Tuhanmu, wa tabattal ilaihi tabtila, dan bersungguh-sungguhlah, gitu ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal sebesar biji atom, maka dia akan melihatnya. Ini hati-hati, darrah atau dzarrah. Kalau pakai nah itu artinya biji atom. Kalau durrah itu artinya ini permata ya. Nah, waktu itu saya pernah jadi imam nih, kan baca ayat Allahu la ilaha illa Allahu nurus samawati wal ardh masalun nurhi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah. Az-zujajah itu karena kawkabung. Itu salah baca dikit ketahuan sama jamaah. Durriyun apa dzurriyun? Kalau dzurriyun biji, tapi kalau durriyun artinya tadi apa? Oh, permata. Jauh sekali kan? Nah, jual biji beras satu sama jual permata, mahalan mana? Jauh ya. Oke. Ayat selanjutnya wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'dhamu ajra. Apa yang kamu lakukan untuk diri kalian dari kebaikan, maka kalian akan menemukannya, gitu ya, dari Allah dengan pahala yang besar. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa yang kamu infakkan dari kebaikan itu, maka sesungguhnya Allah itu tahu. Jadi nggak usah khawatir Allah tidak tahu. Nah, udah 14 menit ini, gimana? Nah, oke, hadis yang pertama saya dulu yang baca, nanti keliling ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala qala man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb
wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha fa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adani la u'idannahu. Rawahu al-Bukhari. Jadi ini memang keren sekali nih musannif ya, pengarang kitab ini menyajikan hadis-hadis yang keren sekali ya. Dan ini pokok-pokok dalam Islam. Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang katanya memusuhi waliku maka saya izinkan untuk perangi. Gitu ya. Jadi artinya nggak boleh memerangi para wali gitu ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habbu ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidak ada hal yang mendekatkan seorang hamba denganku yang lebih aku cintai dari kewajiban yang aku berikan. Jadi kalau kita mau dicintai, mau dekat dengan Allah, laksanakan yang wajib. Kira-kira begitu ya. Wa ma yazalu 'abdi bi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan seorang hamba berdekat kepadaku tidaklah dia beribadah kecuali aku akan mencintainya. Maksud beribadah di sini beribadah sunnah ya, nawafil. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma' ilaihi. Kalau aku telah mencintai ia, maka aku akan menjadi telinga yang mendengar, telinga yang ia bisa mendengar dengannya. Aku akan menjadi basarahu, aku akan menjadi mata yang akan melihat ia dengannya. Dan aku akan menjadi tangan, aku akan menjadi kaki. Dan ketika dia meminta kepadaku, saya akan memberikannya. Dan ketika dia meminta perlindungan dariku, saya akan beri perlindungan. Itu ya. Jadi kalau lihat fikih hadis ini, mana tadi fikih hadis ini, kalau Anda min asbabi mahabbatillah, di antara sebab-sebab cintanya Allah adalah seorang hamba harus mendekatkan diri dengan melaksanakan sunnah-sunnah. Itu ya. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah yang paling tinggi itu ya melaksanakan kewajiban. Baru kemudian melaksanakan yang sunnah. Nah ini memang harus didahulukan yang wajib ya. Kadang-kadang karena kita nggak ngerti, kita sunnah dulu baru wajib. Saya pernah dengar cerita teman saya, dengar ceramahnya itu siapa? Gus Baha. Kata Gus Baha begini, mungkin saya juga belum pernah dengar langsung ya, kata teman saya. Kalau Anda mau tahajud, ya tahajud aja gitu ya. Kalau Anda mau tahajud aja, nggak usah pakai alarm. Nah gitu, kira-kira begitu. Kenapa? Karena jangan dipaksakan bahwa tahajud itu menjadi wajib. Kalau lagi bisa tahajud, kalau lagi nggak bisa ya nggak usah. Gitu. Kata siapa itu? Kata teman saya. Oh iya bagus juga ya. Maksudnya ingin menjelaskan bahwa yang sunnah itu sunnah, yang wajib. Jangan sampai yang sunnah menjadi wajib. Kalau tahajud bagi Nabi kan wajib. Kalau bagi hambanya, bagi kita sunnah. Tapi dua-duanya harus bagus dilaksanakan ya. Kalau wajib kan ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau yang wajib itu kalau Anda laksanakan pahala, kalau ditinggalkan dosa. Kalau yang sunnah laksanakan pahala, tinggalkan tidak apa-apa. Nah, gitu ya bedanya. Maka laksanakan dulu yang wajib baru yang sunnah. Kemarin saya baca beberapa keterangan bahwa
yang wajib itu kelipatannya 70 kali lipat sunnah lebih gitu ya. Jadi kalau Anda melaksanakan wajib itu 70 kali lipat daripada sunnah. Makanya harus tahu mana wajib, mana sunnah. Apalagi yang mubah. Mubah itu jangan malah dianggap wajib gitu ya. Saya kira itu ya. Karena kita orang Indonesia umumnya muslimnya itu keturunan, nah, ya kan mengikuti tradisi aja biasanya gitu. Kalau ada hal-hal baru biasanya ditolak aja. Itu ya. Nah, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan. Sudah banyak perubahan. Misalnya gini, dalam kurban ya. Waktu saya kecil, orang di kampung saya, ini kisah nyata ya, nggak mau makan daging kurban. Kenapa? Karena ada cerita orang yang makan daging kurban nanti ngitung bulu kambing katanya di akhirat. Kamu makan daging kurban ya? Wah, nanti kamu disuruh ngitung bulu kambing. Nah, jadi banyak cerita-cerita yang nggak sesuai. Dulu namanya akekah itu, ya, ini di satu daerah ya. Itu bukan disembeli ketika seorang anak lahir, justru disembeli ketika ada seorang wafat di hari ke-7 nyembeli akikah. Namanya bahkan bukan akikah, ekah katanya. Mau ekah katanya, bukan akikah, ekah. Nah, yang begitu-begitu maksud saya harus dilurus-luruskan. Karena agama itu memang harus pakai dalil ya. Ini adaul faraid muqaddam 'ala nawafil. Melaksanakan yang wajib itu didahulukan. Bahkan siapa itu Ibnu Hajar pernah bicara begini. Jika ada orang yang hanya mementingkan yang wajib, tidak mau melaksanakan yang sunnah, maka orang itu harus dikasih pelajaran. Tapi sebaliknya, jika ada orang yang hanya mau melaksanakan sunnah, tidak mau yang wajib, itu orang yang tertipu. Ya itu ngeri ya. Jadi sebelumnya kita belajar atau kajian kayak itu intinya kan biar tahu mana wajib, mana sunnah, ya kan, mana mubah, mana makruh, mana haram gitu ya. Nah, ini hadis yang pertama udah 22 menit. Nah, saya ingin dibantu baca. Pak Hari udah pernah ya? Nah, coba ke samping. Pak Hari udah pernah, maksudnya ke samping sana. Nah, ini pakai ini. Nah, alhamdulillah udah pernah. Atau Pak Dimas. Nah, biar bernapas gitu ya. Anas. Boleh sambil ini ya. Tapi kalau makan nasi agak repot ya. Oke, sambil ngeteh. Shibran.
Ya, bagus bacanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sani nomor 2 an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi bima yarwihi an Rabbih azza wa jalla. Ini hadis qudsi ya. Apa itu hadis qudsi? Pernah dengar hadis qudsi? Hadis qudsi itu gimana? Firman Allah yang tidak tertulis dalam Al-Qur'an. Ya. Redaksinya dari Allah ya. Kalau hadis gimana? Hadis itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, redaksinya dari Nabi. Ya gitu ya. Redaksi itu apa? Kata-katanya itu ya. Setahu saya kalimat-kalimat paling indah itu pertama Quran, kedua hadis. Selain itu biasa aja gitu ya. Biasa aja. Misalnya musik yang lagi booming siapa itu? Raim, lagu apa itu? Raim, lagu apa? Komang. Ya. Itu 2 tahun lagi udah nggak menarik lagi. Nah, tapi kalau Quran 1400 tahun, wah masih menarik ya. Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran. Jika seorang hamba mendekat kepadaku 1 jengkal, dia datang sejengkal mendekat, taqarrabtu ilaihi dira'an, maka aku mendekat kepadanya 1 hasta. Hasta itu apa? Saya baca di Google, hasta itu dari sini ke sini. Wa idza taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu ba'an. Kalau dia mendekat 1 hasta, aku mendekat 1 depa. Wa idza atani yamshi, kalau dia datang kepadaku dengan jalan biasa, ataituhu harwala, saya datang kepadanya dengan lari. Waduh, enak bener ya. Makanya kalau beramal pahalanya berapa? 10. Nah, 10 kali lipat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu banyak banget pahalanya tuh. Bi, sin, mim, alif, lam, ha. Wah, banyak banget. Cuma kita kadang nggak percaya aja ya, sehingga jarang dibaca. Padahal misalnya kalau naik motor ya, naik motor dari sini ke UIN, itu 1 juz itu kalau Anda hafal Quran itu nyampe tuh. Apalagi Pak Hadi ke Jakarta itu 2 juz Pak. Iya, 1 hurufnya 10. Waduh, banyak banget gitu ya. Jadi sebetulnya peluang-peluang kebaikan itu banyak ya. Ya cuma kadang-kadang kita malas ya. Karena malasnya itu ya. Apa maknanya? Yang pertama adalah ad-dilalah ala karomi akromil akromin haitsu yu'til jazil fi muqabalatil qalil. Ini menunjukkan bahwa Allah itu betul-betul membalas yang sedikit dengan banyak gitu. Nah, itu ya. Membalas yang kecil dengan yang besar. Kalau yang besar makin besar balasannya gitu ya. Itu sebetulnya maknanya cuma itu katanya, kata di sini ya. Bahwa kalau jangan takut dengan Allah ya. Jangan takut dengan rahmat Allah, jangan takut dengan pahala dari Allah. Cuma dulu pernah di grup tuh ada yang canda tentang pahala Allah, katanya ini kayak MLM. Iya, pahala Allah itu kayak MLM. Cuma yang niru ini oknum gitu, oknum MLM. Kalau 1 dapat 2, 2 dapat 3 gitu. Kayak MLM. Cuma kalau manusia yang begitu-begitu pasti kurang benar biasanya. Setahu saya di dunia ini kalau ada iming-iming yang di luar logika itu pasti nipu. Misalnya umroh harusnya 30, ini 10, ini umumnya nipu. Saya kemarin ngecek di Shopee, laptop Core i6-7 masa harganya 5 juta. Pas saya cek apa? Second.
Nah itu kalau Allah itu harga celeron dapat Core i7 itu ya, itu nggak bohong gitu ya. Nah, ini kata tadi gini, kata hadis ini ya, bahwa Allah itu akan membalas dengan balasan yang lebih tinggi dari yang kita keluarkan. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, saya kira ini kalau di luar itu ini ukurannya udah suruk ya, udah suruk belum? Jam berapa suruk? Ada di Google suruk jam berapa? Hah? Masa sih? Ah, iya. Oke, saya kira satu hadis lagi ya. Oke. Yang nomor 3, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Ada dua nikmat katanya. Ada dua nikmat maghbudun apa? Tertipu. Maghbudun yang tertipu olehnya apa nikmat itu? Kedua nikmat itu apa? Fihima katsirun minan nas, banyak manusia. Yang pertama adalah as-sihah. Yang kedua wal faragh, apa faragh? Waktu luang. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kata hadis ini, umat manusia itu cenderung tertipu oleh dua hal. Yang pertama adalah oleh kesehatan. Disangkanya akan sehat terus. Yang kedua akan waktu luang, gitu ya. Disangkanya bahwa kita itu akan luang terus. Apa makna hadis ini? Al-mukallaf tajir, kata penjelasannya, bahwa seorang mukallaf itu adalah orang yang sudah diberikan kepadanya kewajiban-kewajiban, udah dewasa, udah balik, adalah bagaikan pedagang. Kita itu bagaikan pedagang. Wasihah wal faragh ra'su malihi. Sehat dan waktu luang itu adalah modal kita. Sebetulnya modal kita sama ya, sehat dan waktu luang. Faman ahsana istidama ra'si malihi nala riba. Barang siapa yang pandai menggunakan modalnya itu, maka dia akan mendapatkan untung. Waman doya'ahu khasiru wa nadama. Dan barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka dia akan rugi dan akan menyesal. Itu ya. Yang kedua, yang bagi al-istifadah minas-sihah. Artinya yang kedua ini adalah bahwa kita itu harus betul-betul menggunakan waktu dan kesehatan. Al-Islamu harisun alal waqt, dan Islam betul-betul sangat memperhatikan waktu. Maka banyak sekali di ayat-ayat itu berbicara waktu. Misalnya wal asri, wal fajri, wal laili, wasyamsi bukan, wal laili dan lain sebagainya ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah kebunnya surga, kebunnya akhirat, gitu ya. Bayan bagi at-tazawwud bit taqwa wastiglali nikmatillah fi taatillah. Maka sebaiknya kita harus mempersiapkan diri dengan takwa, dengan menggunakan nikmat Allah untuk taat kepada Allah. Dan yang terakhir, syukru ni'amillah yakunu bistikhdamiha fi taatillah. Syukur nikmat Allah itu dengan cara menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Kalau ada orang, aduh saya bersyukur banget ya. Nah, bersyukur itu tidak cukup dengan kata-kata, tetapi harus digunakan untuk taat kepada Allah, termasuk tadi kesehatan dan waktu luang. Apa hubungannya dengan mujahadah ya?
Hubungannya berarti kita harus bersungguh-sungguh menggunakan waktu dan kesehatan. Karena kesehatan itu ternyata nggak bisa dibeli. Nah, waktu itu nggak bisa dibeli. Nah, orang-orang kaya itu kalau boleh beli waktu sehari 10 juta mau. Iya kan? Misalnya umurnya 70, dia pengen nambah 10 tahun. Bayar sekian mau, cuma nggak bisa kan? Nggak bisa beli waktu. Bapak Ibu yang berbahagia, saya kira dicukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan tadi bersungguh-sungguh ya kita betul-betul mampu bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan dalam melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di bawah itu ada hadis Nabi itu satu rakaatnya aja Al-Baqarah habis, ya gitu, luar biasa. Gimana tuh? Ciri-ciri sungguh-sungguh sholat tuh panjang, Al-Baqarah habis. Gimana? Rukunya sepanjang berdirinya. Waduh, lama lagi ruku, sujud. Itu tanda bahwa kesungguhan di dalam tadi melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kalau ada yang dipertanyakan dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.